perusahaan-perusahaan megatrend, perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, kadang-kala memunculkan berbagai fenomenologi. Ya, salah satunya adalah fenomena perusahaan-perusahaan itu dalam beberapa momentum tiba-tiba menyatakan dirinya bankruptcy atau pilot ya, semacam situasi atau keadaan tidak mampu untuk berkembang kembali secara ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan EV Legal Voice. Saya Asosiat Profesor Dr. Firman Wijaya, SMH, Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) dan Ketua Persatuan Advokat Indonesia. Menarik hari ini kalau kita mencermati potret perkembangan berbagai korporasi, perusahaan-perusahaan megatrend, perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, kadang-kala memunculkan berbagai fenomenologi. Ya, salah satunya adalah fenomena perusahaan-perusahaan itu dalam beberapa momentum tiba-tiba menyatakan dirinya bankruptcy atau pilot ya, semacam situasi atau keadaan tidak mampu untuk berkembang kembali secara ekonomi, ya, termasuk memiliki hutang yang besar. Cukup banyak ada gejala atau fenomena yang bisa membebani pemerintah ataupun masyarakat kaitan dengan bertumbuhnya dan berbagai tren korporasi mengalami atau mengambil jalan bankruptcy atau mempilotkan diri. Sesungguhnya fenomena apa ini? Dan bagaimana kalau ini kemudian membebani pemerintah dan masyarakat? Karena dalam kehidupan modern, ya, hampir semua kegiatan ekonomi bergerak melalui korporasi, melalui badan usaha dan badan hukum yang memiliki kapital yang besar, SDM yang besar juga, dan melibatkan tenaga kerja yang besar. Kita perlu cermati situasi ini. Tentu saya mencoba melakukan pendekatan doktrinal. Di antaranya ada beberapa doktrin yang penting untuk kita pahami untuk menjaga dan mengamati gejala bankruptcy ini. Pertama, doktrin Pershing Corporate View atau yang sering dikenal sebagai teori menyingkap cadar ya, atau tirai perusahaan. Ibarat tirai, struktur perusahaan dulu sederhananya adalah kumpulan orang dan modal, tapi saat ini perusahaan-perusahaan modern, di dalam perusahaan itu ada perusahaan, dalam perusahaan ada perusahaan, di dalam perusahaan juga ada modal yang besar, juga ada kumpulan modal, tidak hanya pada satu perusahaan atau juga terjadi join beberapa perusahaan yang muncul. Nah, kalau sudah begini, bagaimana pertanggungjawabannya? Kemudian menimbulkan kerugian ataupun menimbulkan korban masyarakat dan terkhusus pemerintah sendiri karena harus menanggung problem sosial yang berat. Jadi tadi doktrin Pershing Corporate View kita bisa mencoba memotret, membuka tirai selubung apa sih sesungguhnya yang ada di dalam perusahaan korporasi itu, menyangkut susunan direksi, mekanisme pengambilan keputusan, dan sharing saham, termasuk risiko jika muncul situasi-situasi genting. Kedua adalah doktrin fiduciary duty. Fiduciary duty artinya doktrin yang mewajibkan amanah bagi siapapun yang duduk di dalam struktur perusahaan. Kemudian ada doktrin ultra vires, yaitu larangan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melampaui batas-batas kewenangan. Karena di dalam korporasi itu harus memiliki tertib organisasi, disiplin pengambilan keputusan, aturan-aturan yang jelas, termasuk doktrin business judgment rules, di mana boleh saja korporasi atau perusahaan mengambil keputusan-keputusan bisnis, ya, tapi sejauh mana keputusan-keputusan itu mengandung risiko yang disebut dengan doktrin business judgment rules, ya, doktrin keputusan bisnis, memang bisa saja keputusan bisnis itu tidak bisa diganggu gugat, tapi manakala keputusan itu menimbulkan kerugian, apalagi menggunakan fasilitas negara, menggunakan pembiayaan-pembiayaan yang disupport oleh negara. Sejauh mana? Maka memang ada dua. Ada yang menganggap itu tanggung jawab kalau menggunakan fasilitas atau keuangan negara menjadi kerugian keuangan negara. Tapi ada satu lagi mengatakan itu tanggung jawab atau risiko korporasi, risiko bisnis, risiko keperdataan yang tidak bisa dituntut pertanggungjawabannya secara pidana. Kemudian ada doktrin yang namanya liability of promoters. Sejauh mana tanggung jawab direksi yang menjadi promote, yang menjadi directing mind and villains company-nya, yang menentukan arah tujuan daripada suatu korporasi. Sejauh mana tanggung jawab para komisaris selaku pengawas. Dan inilah yang sebenarnya instrumen-instrumen penting di dalam perseroan yang bisa disingkap untuk memastikan fenomena apa yang terjadi, dan kalau itu menimbulkan kerugian dan tanggung jawab sosial, bagaimana bentuk pertanggungjawaban. Memang di dalam undang-undang yang disebut dengan opportunity atau keuntungan, itu bisa didasarkan pada prinsip agensi, bahwa setiap perusahaan itu boleh saja memiliki kelompok usaha, ya, boleh juga memiliki partner, tapi yang penting hubungan antara kemitraan atau partner itu tidak boleh
membebani hanya satu kelompok saja atau melemparkan tanggung jawab pada kelompok lain. Ini yang kalau kita lihat dalam kelompok usaha yang sifatnya joint ya, seperti contohnya Smithstone ya, atau kasus Knight versus Birmingham yang cukup terkenal, jadi keputusan yang fundamental ya, landmark decision, putusan-putusan penting kaitan dengan munculnya problem-problem korporasi. Di situ beban tanggung jawab pemegang saham, beban tanggung jawab pendiri, direksi, dan tanggung jawab komisaris kemudian diukur secara hukum, baik dari aspek permodalan. Kemudian yang jadi masalah sejauh mana risiko itu memunculkan adanya perbuatan melawan hukum ataukah perbuatan melanggar undang-undang. Ini yang sebenarnya dalam konsep mengungkap korporasi, apa sesungguhnya yang terjadi di balik keputusan-keputusan penting korporasi dan sejauh mana derajat pengakuan ya, derajat division responsibility, tanggung jawab yang menyebar itu ya, kalau ini terdiri dari kekayaan atau harta yang terpisah dan kepemilikan yang jointly di dalamnya, maka belajar dari pandangan Mason dan Stephen yang melihat perusahaan itu memang ada 7 pendekatan. Yang saya ingat pertama adalah teori fiksi atau kreatur yang menganggap ini semacam perusahaan ini semacam kelahiran alamiah seperti manusia pada umumnya, artificial entity sebagai teori kesatuan semu, jadi fiksi hukum. Problem yang paling serius ya, bagaimana kalau bisnis itu kemudian dipandang sebagai business crime atau illegal activity, di mana perusahaan-perusahaan ini melakukan tindakan-tindakan bisnis yang melanggar prinsip-prinsip hukum. Mencari keuntungan itu sebagai satu kewajaran, tapi illegal profiters, keuntungan yang tidak wajar atau keuntungan yang tidak benar, itu pasti menimbulkan problem pertanggungjawaban secara hukum. Inilah menjadi soal yang begitu penting untuk kita cermati tren problem korporasi sekarang, termasuk apa yang disebut dengan BJR atau Business Judgment Rules. Memang tindakan pengurusan korporasi baik oleh direksi ya, termasuk oleh keputusan bisnis yang didukung oleh para komisaris ya, BJR itu dimungkinkan, dibolehkan ya, asal prudensial, prinsip hati-hati, dan goodwill ya, atau good fight, prinsip itikat baik. Karena ruang ini menjadi ruang yang cukup dilematis ya, bisa ditafsirkan kepada 2 arah. Satu itu tindakan legal, satu tindakan ilegal. Nah, sebenarnya fiduciary duty, tugas amanah para direksi itu ya, jangan sampai menimbulkan keraguan ya pada masyarakat dan pemerintahan ya, terutama dalam memberikan informasi aktivitas perusahaan. Sebab kalau ini sudah mengarah pada false information ya, ini bisa menjadi problem tersendiri buat korporasi ya. Karena pada sisi tertentu tadi saya katakan, kalau informasi ini tidak benar, maka bisa saja aktivitas yang legal activity menjadi illegal activity. Informasi tentang transaksi keuangan oleh korporasi dari legal profiters bisa menjadi illegal profiter. Keuntungan yang legal menjadi keuntungan yang tidak legal. Ini bisa diidentifikasi. Layaknya perusahaan-perusahaan pada umumnya seperti manusia dalam melakukan tindakan, maka directing mind and will company bisa dilihat siapa yang menjadi vital organ di dalam korporasi itu. Nah, vital organ itu bisa dimintai pertanggungjawaban. Dalam makna yang lebih jauh, corporate personality, ya itu bisa dalam arti managing director, kemudian juga apa yang dipandang sebagai tindakan ilegal itu bisa diukur dari standar operational prosedur. Kemudian di dalam doktrin aggregation ada model pertanggungjawabannya. Jadi kalau yang berbuat anak buah bisa tanggung jawab pada atasannya. Model pertanggungjawaban ini yang sering diperkenalkan sebagai vicarious liability. Ya, vicarious liability prinsipnya memang perbuatan seseorang menjadi tanggung jawab orang lain. Perbuatan buruh bawahan menjadi tanggung jawaban atasan. Ini konsep liability supervisory atau respondeat superior. Jadi, berdasarkan teori keagungan, maka master liable, atasan yang bertanggung jawab dalam suatu situasi yang mungkin saja servant liability, tanggung jawab dari buruh atau yang melakukan buruh atau karyawan. Tetapi respondent superior, master liable, owner ataukah pejabat senior, official di dalam perusahaan itu yang menjadi directing mind-nya. Nah, karena itu kalau belajar dalam beberapa literatur yang diperkenalkan oleh Kathleen Brickley, dia mengatakan bahwa corporate criminal responsibility itu pertama disyaratkan tidak
kalau terjadi penyimpangan itu bisa menjadi kejahatan atau tindak pidana melalui korporasi. Ya, sekalipun itu dilakukan oleh para agen ya atau para servant ya, para bawahan. Bagian dari konsekuensi korporasi yang perlu dijaga oleh pemerintah dan masyarakat yaitu corporation don't kill the people. Ya, korporasi jangan sampai membahayakan pemerintahan dan masyarakat. Harapan saya sebenarnya di dalam doktrin-doktrin korporasi yang tadi kita bincangkan, ya, di mana para senior official itu merupakan otak korporasi sebagai controlling mind, itu perlu ya selalu diamati oleh pemerintah dan masyarakat. Karena dialah yang menentukan directing mind, ya, otak perseroan, otak badan usaha, ya, maksud dan tujuan Willens Company-nya apakah mengarah kepada tujuan yang baik atau justru sebaliknya dia menyimpan ya sejuta penyimpangan. Demikian Every Legal Voice, yang mudah-mudahan kita jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Every Legal Voice.